Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 412, 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau 26 September 2025 Masehi, dengan judul Harta Koruptor Wajib Disita. Hingga kini, pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih terus mengalami tarik ulur di DPR. Publik sudah lelah mendengar alasan klasik, masih perlu pendalaman, butuh sinkronisasi, belum ada kesepahaman antar fraksi, tidak sesuai dengan karakter hukum di Indonesia, menunggu persetujuan rakyat, dan lain-lain. Semua alasan ini pada hakikatnya adalah cermin adanya tarik-menarik kepentingan. Banyak kalangan menilai bahwa RUU ini tidak kunjung disahkan karena menyentuh urat nadi kepentingan elit. Sebabnya, jika RUU ini benar-benar disahkan dan dijalankan secara konsisten, ia akan menjadi instrumen hukum yang ampuh untuk merampas aset hasil korupsi, termasuk aset yang disamarkan melalui praktik pencucian uang atau dialihkan ke tangan keluarga dan kerabat. Disinilah muncul ketakutan DPR maupun pemerintah. RUU perampasan aset bisa menjadi senjata makan tuan. Mereka khawatir justru banyak pejabat, pengusaha, atau kelompok oligarki yang selama ini menjadi sponsor politik akan ikut terseret. Akhirnya, pembahasan selalu ditunda, bahkan sengaja terus diperlambat. Namun ada juga kekhawatiran bahwa RUU ini bisa menjadi alat represif negara yang justru menyasar rakyat. Misalnya, aset rakyat yang tidak jelas administrasinya bisa dianggap ilegal, lalu disita atas nama negara. Padahal banyak rakyat yang menguasai lahan atau aset secara turun-menurun. Hanya saja mereka tidak atau belum memiliki sertifikat resmi. Karena itu, syarat yang harus ditegakkan adalah RUU perampasan aset harus benar-benar diarahkan untuk menyita aset hasil korupsi dan tindak pidana, bukan menyasar harta masyarakat yang sah. Lebih dari itu, RUU ini juga semestinya menyentuh aset-aset besar milik oligarki yang menguasai sumber daya alam atau SDA milik rakyat melalui praktik kong kali kong dan korupsi berjamaah dengan elit politik. Sistem hukum Islam tegas, adil, dan transparan. Islam memiliki aturan yang tegas, adil, dan transparan dalam urusan harta. Islam melarang keras segala bentuk perolehan harta secara batil. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman yang artinya, "Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui." Ayat ini menegaskan larangan segala bentuk upaya meraih harta dengan jalan yang haram. Misalnya saja korupsi, suap menyuap, muamalah ribawi termasuk pinjol, segala bentuk judi termasuk judol, dan lain-lain. Islam pun menegaskan larangan segala bentuk manipulasi hukum demi merampas harta orang lain. Inilah yang sering terjadi dalam sistem demokrasi saat ini. Hukum dijadikan alat untuk melegalkan kezaliman. Terkait larangan korupsi, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai dalam suatu pekerjaan, lalu kami beri dia suatu gaji, maka yang dia peroleh selain dari gaji adalah harta haram." Hadis riwayat Abu Daud. Terkait larangan suap menyuap, Rasulullah SAW juga bersabda, "Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Karena itulah, korupsi, suap, dan segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah harta rakyat adalah perbuatan terlaknat. Dalam Islam, harta haram itu wajib disita dan dikembalikan kepada pemiliknya atau dikelola negara demi kepentingan umat. Meneladani ketegasan Khalifah Umar radhiyallahu an. Dalam Islam, sejak awal sudah ada mekanisme pencegahan korupsi. Pertama, pejabat negara digaji secara layak agar tidak tergoda korupsi. Kedua, harta mereka diaudit sebelum dan sesudah menjabat. Ketiga, setiap harta tambahan pejabat yang tidak wajar disita oleh negara. Keempat, para pejabat dipantau langsung oleh khalifah. Khalifah juga bisa menugaskan para pengawas untuk memantau kekayaan para pejabatnya. Inilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sejarah mencatat bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an adalah teladan luar biasa dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam urusan harta pejabat negara.
Khalifah Umar tidak segan-segan menyita harta pejabat negara yang dipastikan berasal dari penyalahgunaan jabatan. Terkait itu, Khalifah Umar menegaskan, siapa saja yang kami angkat sebagai pejabat negara lalu memperoleh harta, maka ia hanya boleh memiliki harta yang ia peroleh sebelum menjabat. Adapun apa yang bertambah setelah itu, maka itu adalah ghulul atau haram dan wajib disita oleh negara. Karena itu, Khalifah Umar radhiyallahu an tidak segan-segan untuk menyita harta Khalid bin Walid radhiyallahu an yang dipastikan merupakan hadiah dari seseorang kepada dirinya yang kala itu menjadi pejabat negara. Khalifah Umar radhiyallahu an menilai hadiah itu sebagai ghulul atau pengkhianatan. Harta sitaan itu lalu dimasukkan ke Baitul Mal atau kas negara. Abu Hurairah radhiyallahu an setelah menjabat gubernur Bahrain pernah juga membawa pulang uang sebanyak 12.000 dirham. Khalifah Umar radhiyallahu an marah dan berkata, "Engkau tidak mempunyai harta sebelum ini, lalu mengapa engkau tiba-tiba datang membawa 12.000 dirham?" Khalifah Umar radhiyallahu an lalu menyita dan memasukkan seluruh harta itu ke Baitul Mal atau kas negara. Khalifah Umar radhiyallahu an juga pernah memeriksa harta Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sebagian hartanya lalu disita oleh Khalifah Umar karena dianggap tidak wajar, lalu dimasukkan ke Baitul Mal. Semua riwayat ini menunjukkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an tidak pernah ragu menyita harta para pejabat negara. Karena itu pada masa kekhilafahannya tidak ada ruang bagi para pejabat negara untuk memperkaya diri lewat jabatan. Pentingnya merampas aset oligarki. RUU perampasan aset seharusnya tidak boleh hanya berhenti pada koruptor perorangan. Negara harusnya juga menyita aset-aset oligarki atau korporasi yang selama ini menguasai sumber daya milik rakyat. Sebabnya, praktik perampokan oleh oligarki jauh lebih sistematis dan dampaknya jauh lebih menghancurkan dibandingkan dengan korupsi konvensional. Selama ini oligarki menguasai sumber daya alam seperti emas, perak, minyak, gas, batu bara, nikel, hutan, hingga laut melalui perizinan dan perundang-undangan yang mereka sendiri ikut rancang bersama para politisi. Dengan cara ini, apa yang sebenarnya merupakan milik umum atau al-milkiyah al-ammah beralih ke tangan segelintir orang. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, kaum muslim berserikat atau memiliki hak bersama dalam 3 perkara: padang, gembalaan, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi dasar hukum fikih bahwa segala sumber daya vital yang menjadi kebutuhan pokok rakyat banyak tidak boleh dimiliki individu maupun swasta, apalagi asing. Hanya negara yang berhak mengelola itu semua untuk kepentingan rakyat secara adil. Perampasan SDA oleh oligarki sering dilakukan dengan cara legal, yakni melalui undang-undang yang mereka buat bersama DPR. Undang-undang Minerba, Undang-undang Migas, Undang-undang Cipta Kerja, dan berbagai regulasi investasi pada hakikatnya membuka pintu lebar bagi penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar. Dengan payung hukum ini, perusahaan raksasa bisa menguasai jutaan hektar hutan, mengeruk tambang emas, batu bara, dan nikel, serta mengeksploitasi migas dan laut tanpa kendali. Negara justru menjadi pelayan kepentingan korporasi. Sebaliknya, rakyat hanya menerima kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan harga kebutuhan pokok yang makin mahal. Selain perampasan legal oleh oligarki, banyak pula praktik perampasan ilegal yang dilakukan dengan cara suap, korupsi perizinan, manipulasi laporan produksi, dan lain-lain. Bahkan sering terjadi penguasaan lahan, termasuk lahan milik rakyat, oleh oligarki secara liar. Tindakan ini jelas termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban untuk menarik kembali seluruh sumber daya alam yang termasuk kategori milik umum, lalu semua itu dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Negara Islam atau khilafah tidak akan membiarkan oligarki swasta, apalagi asing, menguasai sumber daya alam milik rakyat. Semua itu akan dikelola langsung oleh negara. Hasilnya masuk Baitul Mal, lalu didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Penutup. Kelemahan RUU perampasan aset bukan hanya pada tarik ulurnya, tetapi pada sistem dasarnya. Sistem demokrasi menjadikan hukum tunduk pada kepentingan manusia. Selama sistem ini dipertahankan, hukum akan selalu bisa dipelintir, ditarik ulur, dan dimanipulasi.
Maka dari itu, solusi sejati bagi bangsa ini bukanlah undang-undang setengah mati yang rawan dipelintir dan dimanipulasi, tetapi penerapan syariah secara kafah dalam institusi pemerintahan Islam atau khilafah. Dengan itulah harta umat akan aman, keadilan tegak, dan korupsi, termasuk penguasaan sumber daya alam oleh oligarki, benar-benar bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya. Wallahu a'lam bishawab.